Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kakak menghimbau untuk para orang tua untuk selalu mendampingi adik-adik pada saat mengikuti ibadah online hari ini. Nah, untuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekarang, tiba waktunya kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kakak Jessica akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu, Kau telah memberkati kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau memberkati pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mulai ibadah ini. Adik-adik di rumah boleh banget berdiri. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
Pujian tadi mengatakan hari ini kita bahagia berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Pasti adik-adik mikir kayak, kita loh masih di rumah, gak bisa lihat teman-teman. Tapi adik-adik yakin dan percaya walaupun ibarat kita masih secara online, Tuhan itu tetap beserta dengan kalian. Di kanan ada, di kiri ada, dimanapun Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik. Mari kita angkat pujian selanjutnya, kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Kita angkat pujian ini lebih semangat lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah ini hingga akhirnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami juga yang mendengarkan, Tuhan, agar kami bisa terberkati setelah mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak semua yang dikasih Tuhan. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belum bisa ibadah tatap muka di gereja bersama-sama. Bulan dipercaya anak-anak di rumah semuanya tetap semangat mengikuti ibadah secara online di rumah ya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan. Nah, untuk pagi hari ini firman Tuhan tetap Bu Leni ambil dari tentang kisah Musa. Kalau dari berapa bulan yang lalu kita belajar bagaimana bayi Musa, cerita tentang bayi Musa, kemudian Musa diutus Tuhan, bagaimana Musa menolak, tapi akhirnya Musa mau karena Musa percaya bahwa Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan memberikan kemampuan buat Musa. Nah, pagi hari ini firman Tuhan akan Bu Leni ambil tentang kisah Musa membelah laut Teberau. Nah, kita semuanya di sini tentunya anak-anak pasti tahu tentang kisah ini. Kita akan lihat terlebih dahulu cuplikan tentang kisah Musa sebentar. Kalian sudah lihat kan bagaimana Musa membelah laut Teberau. Bangsa Israel Tuhan bawa, Tuhan tuntun untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi Firaun berkeras hati tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Tapi Tuhan tidak tinggal diam anak-anak, karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan menolong dengan memberikan tiang apa pada siang hari? Nah, tiang awan, dan pada malam hari tiang api. Penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel terus menerus. Ketika 10 tulah terjadi di Mesir, tidak ada bangsa Israel yang mengalaminya, tapi bangsa Mesir, bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Nah, ketika mereka semuanya pergi keluar dari Mesir, Tuhan menolong dengan tiang awan dan tiang api. Itu menunjukkan bahwa bukti penyertaan Tuhan tidak hanya ketika pada siang hari, tidak hanya ketika pada malam hari. Bahkan kisah Musa ini menunjukkan kepada kita semuanya anak-anak, bukti penyertaan Tuhan dari Musa lahir sampai Musa besar, bahkan sampai Musa menjadi dewasa, bahkan punya keluarga, punya anak. Tuhan tetap menyertai Musa. Tuhan tetap memakai Musa karena Musa berkenan di hati Tuhan. Musa mau taat kepada Tuhan. Nah, ketika mereka dikejar, bangsa Israel tadi dikejar oleh tentara Firaun, Tuhan tidak tinggal diam. Padahal di depan ada laut Teberau. Di belakang tentara sudah banyak menyerang. Tapi Tuhan katakan apa?
Di Keluaran 14 kalian bisa baca ayatnya. Ulurkan apa? Tongkat. Itu hanya tongkat, perkara yang sepele. Apa yang di tangan Musa, tongkat, Tuhan bisa jadikan itu menjadi alat untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika tongkatnya diulurkan oleh Musa, apa yang terjadi anak-anak? Lautnya terbelah. Bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Waduh, hebat sekali Tuhan kita, luar biasa. Mereka semuanya bisa meneruskan perjalanan mereka. Dan ketika bangsa Mesir, tentara Firaun menyusul mereka, mengikuti mereka, Tuhan memerintahkan apa? Ulurkan tongkatmu ke arah Laut Tebro. Tiba-tiba air datang menutupi tentara semuanya, tentara Firaun. Musa mengulurkan tongkat kembali untuk menutup seluruh laut itu, dan seluruh pasukan Firaun akhirnya mati semuanya di Laut Tebro. Bangsa Israel dengan sukacita, mereka senang, mereka boleh melihat keajaiban yang luar biasa. Bukan karena Musa, bukan karena tongkat yang dipegang Musa, tapi karena kuasa Tuhan. Coba kita lihat dulu firman Tuhan. Kita buka di Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Sebelum bangsa Israel pergi untuk menyeberang Laut Teberau, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, hebat loh Tuhan kita. Ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, belakang ada tentara Firaun yang ingin mengejar, Tuhan katakan apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita imani firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kita menghadapi semuanya anak-anak, pasti kita menghadapi masalah. Mungkin ketika kita sakit, mungkin ketika sekolah ada masalah, kita tidak bisa dalam pelajaran sekolah. Jangan pernah takut. Kalau di depan tidak ada yang bisa kita kerjakan, sudah di belakang sudah kesulitan yang satu yang kalian tidak bisa dengan pelajaran ini, ada lagi kesulitan yang lain, mungkin yang sudah sekolah. Mungkin adik-adik yang lainnya mungkin nggak bisa ketika diberi tugas. Jangan pernah takut. Kita punya Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan asal kita tetap percaya. Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika kamu disakiti temanmu, mungkin yang satu menghina, yang lain juga ikut menghina. Jangan pernah membalas. Tapi biarlah Tuhan yang berperang untuk kita. Kita tetap cukup diam, berdoa untuk teman-teman kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita cukup berdoa, minta Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Seperti bangsa Israel, mereka bisa menyeberangi Laut Teberau. Nah, ayat Keluaran 14 ayat ke-31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Kuncinya anak-anak harus tetap percaya. Di saat masa-masa yang sulit, mungkin orang tua kalian juga menghadapi masalah, kalian mungkin juga tahu masalah orang tua, kalian bisa bantu dalam doa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, oh aku tidak mau nolong kamu, tidak. Kalau kita percaya, kita jadi anak-anak Tuhan yang tetap
tetap mengandalkan Tuhan, menaruh iman, percaya, harap hanya kepada Tuhan. Yakin dan percaya anak-anak, tidak ada suatu pun yang sulit kalau bersama-sama dengan Tuhan. Asal kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan menjadi apa yang menjadi bagian Tuhan. Sekali lagi, ayat hafalan kita baca ya, di dalam Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amini perkataan firman Tuhan. Pasti Tuhan nyatakan janjinya. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Kalau Bu Leni berjanji kadang bisa lupa, karena juga sering pelupa. Kalau mau janji, besok Bu Leni kasih hadiah ya buat kamu, ternyata lupa. Bu Leni, tapi kalau Tuhan bukan pelupa. Sekali lagi kita baca sama-sama Keluar 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kuncinya kita percaya Tuhan yang bertindak. Tetap andalkan Tuhan anak-anak dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita terus berdoa supaya kita boleh bersama-sama ibadah di gereja, supaya iman kita semakin dibangun di dalam Tuhan. Kalian semuanya jangan pernah bosan, jemu-jemu untuk terus dimanapun kalian berada menerapkan protokol kesehatan, supaya bangsa ini pulih dan kalian boleh bersama-sama beribadah di gereja. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya, juga setiap orang tua yang mendampingi putra-putrinya di rumah dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu. Amin. Mari anak-anak kita akan berdoa. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan akan boleh menolong kita supaya tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh menolong kami, mengingatkan kami ya Bapa, anak-anak-Mu semuanya yang masih kecil-kecil ini ya Tuhan Yesus, mereka semua yang di rumah, kiranya Tuhan juga berkati, taruh hikmat-Mu, taruh Tuhan marifat-Mu, pengertian-Mu Tuhan Yesus tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melakukan mukjizat di tahun-tahun yang lalu, di masa-masa yang lampau, kami yakin dan percaya Tuhan juga sanggup melakukan mukjizat saat ini bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka yang mungkin kesulitan dalam pelajaran, mereka yang mungkin kesulitan dalam hal apapun Tuhan, Kau tahu pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Biarlah anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan Yesus, mereka semuanya tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati orang tua mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga berkati yang terus mendampingi putra-putri mereka untuk mereka mengikuti ibadah online sekolah minggu ya Bapa. Kami rindukan di hari-hari yang akan datang Tuhan, kami boleh beribadah tatap muka di rumah-Mu, di gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami semua yang sudah melayani Tuhan. Kiranya damai sejahtera kasih setia yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.